ajaran dalam agama Islam, kita kan tidak bisa melepaskan ajarannya dengan konteks sosialnya. Kita tahu di dalam rangka kesetaraan gender tidak ada konsekuensi sosial seperti di Arab sana gitu. Nah, ketika Islam lahir, bayangin aja kalau misalnya nih di tahun 2000-an ini, di abad ke-21 ini, mereka baru memberikan hak menyetir ke perempuan, baru boleh. Tadinya kan perempuan nggak boleh kemana-mana sendiri, kecuali ada mahramnya, kecuali ada kerabatnya. Baru sekarang itu boleh, tadinya nggak boleh. Kalau misalnya perempuan baru punya hak itu sekarang, apalagi dulu. Nah, ditambah lagi dulu juga perempuan cenderung tidak berperan dalam masyarakat. Ada suku bangsawan yang kaya raya, misalnya termasuk Ibu Khadijah, atau misalnya dia harus sangat pintar gitu, harus misalnya, atau anak kepala suku gitu. Tapi secara umum perempuan itu tidak berperan di luar, perannya domestik di rumah. Dan karena tidak berperan di luar, jadi cenderung tidak menghasilkan. Yang menghasilkan nafkah itu laki-laki. Konsekuensinya laki-laki harus memberikan nafkah bagi istrinya, bagi anaknya, dan kadang-kadang buat orang tuanya juga kalau orang tuanya udah nggak produktif. Nah, kalau dalam kasus waris itu, kenapa perempuan dikasih warisan separuh dari laki-laki? Kita kalau ngelihatnya dari perspektif modern kayak sekarang kan aneh ya. Misalnya nih, aku kan 6 bersaudara dan aku perempuan sendiri. Anggaplah kita dapat warisan, anggaplah orang tuaku sangat kaya raya, terus mereka semua dapat 100 juta, terus aku 50 juta sendiri. Itu kan kecil banget. Dan padahal anggaplah keadaan ekonominya aku dan saudara-saudaraku relatif setara gitu. Itu akan sedih ya, akan terasa, aku akan terasa seperti tidak disayang oleh saudara-saudaraku gitu, atau oleh orang tuaku. Tapi kalau misalnya kita lihatnya dengan perspektif orang Arab zaman dulu, segitu tuh udah cukup, karena perempuan tidak punya kewajiban untuk menafkahi anaknya, nggak punya kewajiban menafkahi suaminya, nggak punya kewajiban menafkahi orang tuanya. Jadi kalau perempuan dapat warisan, itu buat dirinya sendiri. Kalau dia menafkahi anaknya atau suaminya atau orang tuanya, itu masuknya sedekah, karena nggak wajib. Tapi kalau misalnya laki-laki mendapatkan warisan, ada kewajiban buat dia untuk menafkahi keluarganya gitu. Sehingga uang warisan yang porsinya 1 itu tidak semuanya untuk dia, karena dia punya tanggungan sana sini gitu. Nah, kalau sekarang kan perempuan dan laki-laki sama atau hampir sama berdayanya ya. Perempuan bisa berkarya di luar juga, dan kebanyakan dari rumah tangga modern tuh sekarang kan double window, perempuannya punya penghasilan, laki-lakinya punya penghasilan. Kalau misalnya aku boleh berpendapat sih ya, maka aman disamain, karena secara status sosial dan ekonomi perempuan dan laki-laki sekarang udah punya kesempatan yang sama gitu. Kecuali dia mau tradisional banget dan mau netapin itu ya, buat perempuannya setengah gitu. Tapi itu sedih sih, karena perempuan pada zaman dulu itu mereka mendapatkan penghidupan dari suami. Itu makanya disarankan untuk menikahi janda, karena janda itu artinya dia tidak punya sumber penghidupan. Nah, kalau sekarang kan kalau ada janda atau perempuan single sekarang banyak, 30 tahun masih single gitu. Maksudnya mereka masih mencari nafkah buat dirinya sendiri gitu. Perempuan sekarang sudah secara umum sudah tidak melihat laki-laki sebagai sumber penghidupan. Jadi memang idealnya rasanya aman ya kalau dia mendapatkan hak waris setara dengan saudara laki-lakinya. Itu kalau ngomongin waris.
Kemudian kalau ngomongin kesaksian, ini memang ini ya polemik ya, karena katanya kesaksian perempuan itu bernilai setengah karena akalnya itu setengah gitu. Jadi kalau misalnya aku mau melaporkan kejahatan nih, ya nih aku tadi menyaksikan Bang Dodi mencuri. Kesaksian aku nggak sah karena itu cuma bernilai setengah. Aku harus bawa teman, aku harus bawa teman perempuan atau lebih baik lagi laki-laki. Jadi testimoni perempuan dianggap nggak sah gitu di pengadilan, nggak kuat. Dan para ulama klasik itu berusaha berusaha menjustifikasi perkataan Nabi itu. Ada yang bilang karena perempuan itu ibadahnya juga kurang karena ada mensnya. Ketika lagi mens kita tidak beribadah, itu yang menyebabkan akalnya setengah. Ada yang bilang karena perempuan itu emosional atau pelupa. Adalah hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya kita mau lihat pada realitanya, laki-laki perempuan ya punya dorongan emosional atau hilafnya masing-masing gitu. Laki-laki juga bisa lupa, laki-laki juga bisa emosional. Betul. Gitu dan malah biasanya emosionalnya laki-laki itu bisa menyebabkan destruksi gitu. Maksudnya mereka berantem gitu. Terus ada yang bilang juga perempuan itu ada ulama yang bilang perempuan itu kesaksiannya bernilai setengah karena perempuan berisiko akan mengurang-urangi atau melebihkan cerita karena misalnya kasihan yang kayak gitu-gitu. Tapi mengingat kesaksian adalah kesaksian yang disumpah gitu, dan kita tahu perempuan dan laki-laki itu punya potensi kecerdasan yang sama yang setara gitu. Yang membedakan tuh bukan apakah dia perempuan atau laki-laki kan kecerdasannya, tapi lebih ke kualitas otaknya aja gitu. Jadi sekarang ya nggak sah. Aku nggak tahu apakah ada pengadilan asli gitu di dunia ini yang menerapkan sistem kayak gitu, sistem kayak Islam pada masa awal gitu. Tapi aku harap sih semoga enggak ya. Seenggaknya di Indonesia enggak kayak gitu ya. Maksudnya kesaksian perempuan ya dinilai 1 gitu. Terus kalau misalnya itu yang poin ketiga, poligami. Iya, ini kan agak heboh ini. Emang lagi heboh apa? Lagi ada kabar apa? Banyak penggemar kan, apalagi kalau laki-laki itu pengen dalihnya pengen niru sunnah Nabi kan gitu. Tapi yang dinikahi Nabi itu kan yang tua-tua, janda tua-tua. Ada yang muda-muda. Justru janda-jandanya muda kok. Muda untuk ukuran kita ya, janda-jandanya ya. Seperti Aisyah memang muda, sangat muda. Tapi Aisyah cuman ada pembelajaran kan di situ. Iya. Tapi janda-jandanya juga nggak tua-tua banget. Ada kok yang masih 18, 30. Tapi mungkin 30 itu tua kali ya. Kayak Hafsah itu dia menyebut dirinya tua, tapi ketika nikah sama Nabi sebenarnya 30-an. Tapi ini mengingat life expectancy, angka harapan hidup pada saat itu juga rendah ya tinggi, gitu. Ya, makanya banyak yang nikah muda gitu. Kalau dulu juga masih sama. Jadi perempuan itu kan ketika laki-laki menikahi perempuan, konsekuensinya kan adalah harus menafkahi. Nah itu makanya laki-laki yang punya banyak kapital, yang kaya raya, itu nikah aja banyak gitu, orang tuh dia bisa ngehidupin. Nah kalau sekarang kan kita berada dalam kondisi di mana perempuan tidak harus bergantung pada laki-laki ketika mencari penghidupan gitu. Nah makanya biasanya korelasi, ada tuh kampung poligami, pernah dengar gak Bang Dodi? Katanya orang-orang di situ tadinya rata-rata poligami, tapi seiring dengan naiknya tingkat pendidikan dan ekonomi, udah nggak ada lagi yang poligami di situ. Jadi aku rasa memang poligami ini sangat erat kaitannya sama tingkat pendidikan dan ekonomi, karena perempuan yang terdidik dan perempuan yang kuat secara ekonomi nggak akan mau untuk di poligami. Kecuali dia sangat butuh penghidupan ya, dan dia ngelihat misalnya nih suaminya oke banget bisa
Maksudnya ya lumayan dia bisa dapat pemasukan dari pernikahan itu, atau bisa jadi dia secara mental, secara intelektual tidak begitu berdikari, tidak begitu berdikdaya gitu, ngerasa kayak ya nggak apa-apa gitu. Dia tidak menghargai dirinya dengan cara seperti itu. Kan kebanyakan perempuan tuh merasa keberhargaan, ada perempuan yang merasa keberhargaan dirinya tuh tergantung dengan status pernikahannya atau dengan siapa dia menikah gitu. Jadi bisa jadi dia merasa berharga jika menjadi istri kedua misalnya, karena biasanya kan marketingnya itu diiming-imingi surga. Karena ketika dia menjadi istri kedua, dia udah punya tempat nih di surga gitu, dan dia menjadikan misi hidupnya untuk menyenangkan suaminya gitu, kayak gitu kan ada. Tapi ya itu ya aku nggak ngerasa itu bagian dari manipulasi ya, karena kalaupun dalam Islam kan satu-satunya cara ke surga tuh bukan poligami, itu suaminya aja pengen mendapatkan surga dunia gitu. Dia memanipulasi perempuan yang memang bisa dia manipulasi gitu. Banyak yang berawal dari nafsu, iya, berangkatnya kalau laki-laki sekarang kan. Iya, dan pastinya iya gitu. Karena kalau misalnya mau kalau bukan karena nafsu ya, kalau misalnya kita mau menikahi janda karena mau menafkahinya, ya nggak usah dinikahin, kasih aja santunan buat janda. Bulanan, iya. Kasih santunan bulanan gitu, nggak perlu dinikahin. Nah kalau zaman Nabi itu menikahi perempuan itu menaikkan status perempuan. Jadi perempuan yang punya suami dan perempuan yang tidak bersuami itu status sosial beda. Kalau misalnya di zaman modern sekarang kan enggak. Justru malah ketika anggaplah misalnya ketika aku jadi istri kedua atau istri ketiga seseorang, dalam kacamata sosial tertentu, status sosial aku justru turun gitu. Beda kayak zaman Nabi gitu. Kalau misalnya dia panglima atau dia atau nabi misalnya, perempuan pasti mau